Selamat pagi anak-anak, Sukihotu, Namo Buddhaya. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang jenis paragraf yang sudah Mister jelaskan pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, dan IPA yang kemarin Mister jelaskan tentang alat gerak invertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang Mister akan menjelaskan tentang alat gerak vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kita review sebentar untuk jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu paragraf deduktif. Ingat, deduktif, D depan. Berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di depan paragraf. Perlu diingat, setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan setiap paragraf minimal terdiri dari 4 kalimat. Jadi kalau kalian disuruh membuat kalimat satu paragraf, minimal 4 kalimat yang harus kalian susun dalam paragraf tersebut. Baik, kita mulai review. Untuk yang pertama, paragraf deduktif. Kalian lihat di layar kalian, setelah kalimat utama pasti diikuti kalimat penjelas. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi susunan untuk paragraf induktif diawali dengan kalimat penjelas, baru diikuti kalimat utama. Jadi untuk kalimat penjelas sering disebut dengan kalimat pendukung. Jadi kalau ada soal, setiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Seperti itu Mister sudah benarkan. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Kalau kalimat utama adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Dua kata kunci itu harus kalian pahami dan ingat, karena untuk pelajaran seperti ini akan berlanjut sampai kalian SMP, SMA, sampai kuliah. Ya, jadi ini dasarnya kalian tidak boleh sampai terbalik memahami hal yang sederhana seperti ini. Yang terakhir, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi untuk susunan kalimat pada paragraf campuran yaitu diawali dengan kalimat utama, diikuti beberapa kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama. Mister ingatkan lagi, kalau paragraf deduktif, susunan kalimatnya adalah diawali dengan beberapa kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Sedangkan paragraf induktif, susunan kalimatnya adalah diawali dengan kalimat utama diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Kalau kalian merasa materi ini penting, silakan kalian tulis di buku bahasa Indonesia kalian menggunakan pulpen. Ini sebagai catatan pribadi kalian. Jadi ini bersifat tidak wajib. Namun nanti misalkan di ulangan keluar, kalian sudah ada bahan untuk belajar tentang susunan dari 3 jenis paragraf ini. Untuk tugas bahasa Indonesia pada hari ini, kalian harus bisa menentukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis kalimat utama. Pada pembelajaran 1, kalian sudah belajar tentang menentukan ide pokok, kalimat utama, maupun jenis kalimat utama. Namun untuk pembelajaran ke-5
5 ini kalian menambahkan kalimat penjelas. Pada buku paket kalian sudah ada bacaan siput yang menakjubkan. Mister bacakan paragraf pertama. Siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikan. Cara berjalan yang lambat disertai lendir membuatnya kurang begitu digemari, apalagi dijadikan sebagai hewan peliharaan. Siput dapat ditemukan di halaman, di kolam, bahkan di laut. Mereka termasuk ke dalam kelompok moluska atau hewan lunak, yang masih satu kelompok dengan hewan-hewan seperti kerang, tiram, dan hewan laut yang bercangkang lainnya. Siput dapat hidup selama 5-10 tahun. Di sini satu paragraf bacaan ini terdiri dari 5 kalimat. Oke, kita akan belajar cara menentukan ide pokok. Pasti kalian sudah paham ya. Ide pokok di bacaan ini yaitu penampilan siput atau bekicot. Mengapa? Karena di paragraf ini hanya membicarakan tentang siput atau bekicot. Kemudian kalimat utama ternyata terletak di awal paragraf atau di depan paragraf, yaitu siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikan. Ingat, untuk menulis ide pokok biasanya sudah ada di kalimat utama. Tinggal kalian mempersingkat kalimatnya saja. Hanya itu cara membedakannya. Kemudian untuk kalimat penjelas, setelah kalimat utama pasti kalimat penjelas sampai akhir paragraf. Ingat, setelah kalimat utama pasti ada kalimat penjelas khusus paragraf deduktif. Jadi kalian untuk menuliskan kalimat penjelas, lihat contoh punya Mister, dikasih poin-poinnya. Kalimat pertama, cara berjalan sampai peliharaan. Setelah kalimat itu dilanjutkan dengan kalimat kedua, siput sampai di laut. Begitu seterusnya sampai kalimat terakhir. Ingat, cara menentukan itu poin 1, 2, 3, atau 4, lihat tanda titik di bacaannya. Setelah tanda titik artinya itu poin selanjutnya. Jadi kalian tidak usah bingung, cukup lihat tanda titik. Nih kalimat penjelasnya. Kalimat utama di bacaan ini kan siput atau yang dikenal juga dengan sebutan bekicot memang terkesan memiliki penampilan yang menjijikan. Itu kalimat utama. Berarti setelah menjijikan itu kan titik. Berarti setelah itu merupakan kalimat penjelas. Poin 1, cara berjalan sampai peliharaan. Di peliharaan itu ada tanda titik. Berarti pindah poin. Berarti poin kedua, siput sampai di laut. Kalian cek di laut kan tanda titik. Berarti pindah poin lagi. Yang ketiga, mereka termasuk ke dalam kelompok sampai lainnya. Itu tanda titik lagi. Dan yang terakhir ternyata siput dapat hidup 5-10 tahun. Seperti itu. Begitu seterusnya, ya. Dan jenis kalimat utama deduktif karena di awal atau di depan paragraf. Untuk jumlah kalimat penjelas tergantung dari bacaannya. Tidak harus 4, tidak harus 3, tidak harus 5. Kalian cukup melihat di bacaan itu. Oke, selanjutnya yang IPA. Kemarin Mister jelaskan di pembelajaran sebelumnya yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Banyak sekali contoh hewan vertebrata. Sapi, kambing, kuda, kadal, cicak, katak, ular. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki alat gerak masing-masing. Ya. Nah, sekarang lawan kata dari vertebrata adalah hewan invertebrata, yaitu
Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini Mister akan jelaskan beberapa contoh dari hewan invertebrata. Contoh hewan invertebrata, ada bintang laut. Alat geraknya berupa kaki tabung yang digunakan untuk berpindah tempat atau untuk mencari makan. Kemudian laba-laba, sudah jelas alat geraknya adalah kaki. Ada udang yang sering kalian makan itu ternyata termasuk hewan invertebrata. Tidak memiliki tulang belakang. Alat geraknya kaki, kemudian ubur-ubur. Sering kita lihat ya, itu bukan kaki, tapi alat geraknya namanya tentakel. Selanjutnya adalah lintah, termasuk hewan melata, bergerak dengan otot perut. Selain lintah ada cacing, ada ulat. Itu invertebrata. Kalau yang vertebrata kemarin ada ular, ada belut menggunakan otot perut untuk melata. Sebagian besar kemarin di IPA tugas kalian banyak menjawab untuk berjalan, merayap. Mister suruh menambahkan melata. Kenapa? Karena termasuk hewan melata. Kemudian selanjutnya adalah hewan gurita. Alat geraknya seperti ubur-ubur menggunakan tentakel.